Hari Asyura juga hari Allah ngasih, adik-adik saudariku sekalian. Hari Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Nabi Yunus nih kesian bener. Ninggalin kaumnya. Sebenarnya bukan niat ninggalin sih, cuman didakwahin bertahun-tahun kagak ada yang beriman. Satupun, padahal baik-baik. Tetangganya baik. Kalau Nabi Yunus lewat nih pada senyum, "Yunus apa kabar?" Gitu kan? Yunus kemana? Mau belanja? Gitu. Itu pada nawarin berbaik-baik orang-orangnya. Nabi Yunus sakit dijengukin, tapi Nabi Yunus ngajakin beriman, pada nggak mau. Kalau Nabi Yunus ngomong pada senyum-senyum, tapi nggak ada yang pada mau beriman. Ini kan nyebelin ya, nyebelin banget gitu. Nabi Yunus lama-lama ya udah dah, kayaknya nih nggak menjanjikan nih. Kaum Nainawa namanya. Kaum Nainawa nih kayaknya orang di kampung Nainawa nih kayaknya nggak menjanjikan. Ya udah dah, saya mau hijrah aja dah. Nabi Yunus bawa pakaiannya, bawa uangnya, Nabi Yunus pergi kemudian ikutan kapal laut yang pergi belayar ke negara yang lain. Nah di kapal itu juga pada banyak yang kenal Nabi Yunus, karena Nabi Yunus ini orang terkemuka, orang terpandang, anaknya seorang yang terpandang juga di kampung Nainawa situ. Yunus bin Matta nama ayahnya ya, ayahnya namanya Matta. Teman-teman sekalian, udah tuh Nabi Yunus lagi ada di dalam perahu, dapat sehari 2 hari, tiba-tiba saat perahu itu, kapal itu ada di tengah-tengah lautan, lagi nggak musimnya, kapalnya terombang-ambing, datang badai yang sangat dahsyat sekali. Waduh, pada ini ya nih terombang-ambing di atas kapal. Nah kodenya keluar. Semua penumpang kumpul sini, udah sambil pegangan nih pada kumpul semuanya. Ini bukan waktunya badai, ini juga bukan tempatnya badai, bukan musimnya badai. Kalau sampai terjadi badai seperti ini, pasti disebabkan karena ada anak kabur dari orang tuanya, atau ada istri kabur dari suaminya, ada istri minggat. Ada anak kabur, ada istri minggat, atau ada budak lari dari tuannya. Katanya gitu. Semua penumpang itu ngerasa kayak bukan deh saya. Nabi Yunus bilang, saya bukan istri, saya juga nggak kabur dari ayah saya gitu ya. Saya juga nggak budak kabur dari tuan saya, tapi apa iya ya saya ya? Habis itu katanya nakodanya, kalau gitu semua dari kalian silakan tulis nama kalian masing-masing, kita undi. Masukin namanya diundi, seret. Keluar Yunus bin Matta. Kata Nabi Yunus, iya sih saya kabur dari perintah Allah. Disuruh dakwah di Nainawa, karena orang-orang yang gak pada beriman, akhirnya Nabi Yunus memutuskan untuk pindah gitu kan. Kali-kali tempat yang lain orang-orangnya mau beriman. Padahal kan kalau dilihat-lihat kayak nggak salah ya. Orang kan kalau misalnya gitu ngajar di satu tempat, orangnya kagak ada yang pada mau sekolah di situ ya kan, pindah, kan gitu kan. Nah tapi rupanya tuh nggak mesti kayak gitu. Kita kalau mau dakwah tuh nggak bisa gitu. Diperintahkannya sama Allah di situ, ya udah di situ gitu. Saya ditinggal di Jakarta, ya udah saya mesti dakwah di Jakarta. Walaupun orang Jakarta kagak mau ada yang hadir, nggak peduli saya, tetep aja saya ngajar. Kayak gitu mestinya gitu. Karena orang tuh kalau dakwah dia udah kamu ditempatkan di mana, di situ kamu harus bermanfaat. Boleh, bukan nggak boleh dakwah di tempat-tempat yang lain, boleh. Saya juga pergi kemana-mana. Tapi yang Jakarta itu harus yang menjadi prioritas. Sebab kita tinggal di situ, kita bermanfaat di tempat di mana kita berada. Apalagi para nabi. Para nabi itu ada surat utusannya, diutusin di Nainawa, nah kenapa kamu kabur? Jadinya itu kapal oleng. Katanya nakodanya, tapi Yunus kamu kan bukan budak Yunus. Kali-kali salah nih, kocok lagi. Dikocok lagi, keluar lagi Yunus bin Matta. Nabi Yunus tuh kan saya. Akhirnya terus orang bilang, sekali lagi. Kenapa sekali lagi? Karena ikannya belum nyampe. Ikan pausnya belum nyampe ke situ. Jadi Allah bikin, diundi lagi. Diundi lagi, keluar Yunus bin Matta. Ayo kita lempar Yunus. Mereka pun guncang-guncang Nabi
Yunus dilemparkanlah, pas banget tuh Allah bukain mulutnya ikan paus yang udah nyampe ke situ. Begitu keluar, begitu Nabi Yunus dilemparkan, blok 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 blok, masuk tuh ke dalam perutnya ikan paus. Masya Allah, namanya Nun, ya. Ikannya nih namanya ikan Nun, gede banget ikannya. Teman-teman sekalian, akhirnya terus ikannya begitu ada Nabi Yunus di dalam, ikannya masuk kemudian ke dalam dasar lautan. Wow, Nabi Yunus ya ampun, nasib dalam perut ikan. Nggak bisa lihat, nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kalau lagi sumpek-sumpek saya ingetin Nabi Yunus deh nih. Saya bilang lagi sumpek kayak apapun nggak apa-apa. Saya nggak sumpek Nabi Yunus. Saya kalau sumpek masih bisa mandi, masih bisa sholat, masih bisa sujud, masih bisa bikin teh manis panas, masih bisa bikin Indomie pakai rawit. Iya kan? Masih apa-apanya nih, masih ada deh yang bisa kita kerjain. Nabi Yunus dalam perut ikan bisa ngapain coba? Nggak bisa apa-apa deh, Masya Allah, Masya Allah. Terombang-ambing dalam perut ikan berhari-hari lamanya. Nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya di mana, udah nggak bisa lihat. Dalamnya perut ikan, dalamnya dasar lautan, dalamnya malam. Gak bisa lihat apa-apa. Fi dhulumatin tsalas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap dalam perut ikan, gelap dalam lautan, dan gelapnya malam ketika sedang malam. Waduh, benar-benar. Nabi Yunus sumpek di atas sumpek. Itu Nabi Yunus dalam perut ikan dari yang asalnya nyalah-nyalahin keadaan. Dari yang lagian nih saya emang salah sih kabur dari Nainawa, tapi kan emang orang-orangnya tuh juga nggak pada ikutan saya tuh. Lagian kenapa sih mereka nggak beriman aja gitu? Kan mereka kalau beriman kan mereka pada selamat ya. Waduh, terus tuh Nabi Yunus menyalah-nyalahkan keadaan, nyalah-nyalahin orang dan lain sebagainya. Habis itu orang ikannya kalau lagi lapar dia makan ikan. Dia makan ikan gitu kan, masuk ke dalam nih tinggal tulang-tulangnya. Ya ampun, Nabi Yunus udahlah susah dalam perut ikan, ketusuk-tusuk meduri. Malang bener nasib Nabi Yunus. Masya Allah, berhari-hari lamanya deh melayang-layang dalam perut ikan. Jangan dikata urusan lapar, haus, terombang ambing gak jelas tuh dalam perut ikan. Ya Allah, tinggal kayak badannya udah lemes, udah gak bisa apa-apa. Berhari-hari lamanya. Sampai kemudian Nabi Yunus sadar, ya Allah, kemungkinannya berapa persen saya itu dilempar ke lautan, pas banget ada ikan ngebuka perut, ngebuka mulutnya. Kok bisa pas banget gitu? Iya gak? Ini kan kalau dicari persentasinya itu gak kebayang, gak bisa tuh. Gak bisa pas banget gitu, set gitu kan gak mungkin. Tapi kok bisa kejadian gini nih? Semuanya karena ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Kita kan juga sering banget tuh ngerasa, ya ampun udah jatuh tertimpa tangga. Kayak istilahnya gitu kan. Ya ampun kok kayak sial banget ya nasib saya hari ini. Ya kok bisa ngepas banget ya, udahlah begini, datang begini, ininya begini. Ya ampun, kesel banget dah. Teman-teman sekalian, saya sering kali mengingatkan, ketika satu perkara berada di luar kendalimu, itu adalah cara Allah mengingatkanmu bahwasanya kendali segala urusan memang tidak pernah berada dalam kendalimu. Semua kendali ada pada Allah. Yang ngatur hidup kita nih dek, bukan kita sendiri dek, Allah. Allah, adik-adikku sayang, yang ngatur hidupmu tuh bukan kamu sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang nentuin kamu jadi anaknya Bapak Fulan, Ibu Faltana. Ibu Fulana. Kamu mukanya begini, gitu ya. Kamu kulitnya warnanya ini, rambutnya keriting apa lurus apa ikal mayang. Nah itu udah ada ketetapannya masing-masing dek, bukan ada dalam pengaturan kamu. Gak ada dalam aturan kamu, kamu gak bisa ngatur apa-apa. Nanti malam kamu akan tidur jam berapa, bukan kamu yang ngatur.
Di luar kendalimu ada di sini sekalian. Besok paginya kamu akan bangun jam berapa enggak dalam aturan kamu. Walaupun kamu usahain pakai alarm ini itu apa segala macam, tetap aja bangunnya pada waktu yang telah ditetapkan Allah. Betul apa enggak? Sering enggak kamu udah pakai alarm, tahu-tahu bangun kesiangan juga. Ternyata alarmnya lupa dihidupin. Saya pernah tuh kejadian kayak gitu, kesel banget dah. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, ya emang Allah tuh mau ngasih tahu gitu, Halimah, yang ngebangunin kamu kan alarm, tapi aku. Kamu usaha betul, kamu usaha, tapi sandaranmu, andalanmu jangan kepada alarm. Karena semua urusan andalannya ada pada Allah. Kendali urusan tersebut, remote-nya adanya sama Allah. Remote-nya segala urusan itu nggak ada dipegang sama orang, nggak ada ceritanya saya pegang remote-nya langit, nggak ada. Yang pegang kendali remote-nya alam semesta ini yang pegang Allah. Bahkan hatimu yang pegang Allah kok kendalinya. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, ini Nabi Yunus begitu menyadari hal tersebut, Nabi Yunus bilang, la ilaha illa anta. Tidak ada yang ngatur hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada pengendali dalam hidup saya selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha agung Engkau, maha mulia Engkau, maha segala-galanya Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Emang saya yang salah. Kenapa saya ditugaskan di Nainawi? Ternyata saya malah pindah, malah minggat, malah kabur. Saya meninggalkan negara tersebut tanpa beristikharah, tanpa minta apa yang menjadi keputusanmu ya Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Yunus pun berulang-ulang mengucapkan kata tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terutama dengan hatinya. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Maha agung Engkau ya Allah. Saya yang salah ya Allah. Emang saya enggak benar ya Allah. Saya nih Allah yang banyak dosanya ya Allah. Saya ya Allah yang salah ya Allah. Saya seharusnya enggak nyalahin siapapun, karena sebenarnya sayalah yang salah. Subhanallah, zikirannya Nabi Musa ini kedengeran sampai malaikat-malaikatnya Allah di atas langit sana. Katanya para malaikat gini, suaranya kedengeran kencang bener, familiar, kita apal nih manis suara. Tapi orangnya kita liatin kagak ada ya. Di bumi mana dia nih? Sautun ma'ruf fi makanin majhul, kata para malaikat. Ini ada suara kita kenal, familiar banget suaranya. Akan tetapi fi makanin majhul, tempatnya di mana kita nggak tahu. Allah bilang, innahu sautu abdi Yunus fi batnil hut. Sesungguhnya ini adalah suara hambaku Yunus dari dalam perut ikan. Pada tanggal 10 Muharram, sesudah dalam satu riwayat 6 bulan, dalam satu riwayat 40 hari, dalam satu riwayat 16 hari Nabi Yunus dalam perut ikan. Dek, mestinya mati ya enggak? Orang gak makan, gak minum, gak apa-apa itu dalam perut ikan, mati tuh mestinya. Mestinya tuh perut ikan tuh jadi kuburannya Nabi Yunus, sekalian mati di situ. Tapi Allah emang berkehendak lain. Kenapa Allah berkehendak lain? Karena suara zikirannya Nabi Yunus dan kepasrahannya kepada Allah serta pengakuannya bahwa beliau telah berbuat dosa. Pengakuan dosa, pengakuan salah, ini yang punya nilai di mata Allah. Allah sampai bilang, laula annahu minal musabbihin la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai ada Yunus tuh enggak zikir tuh, andai Yunus tuh enggak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hatinya enggak bergemuruh dengan zikir yang seperti itu, la labitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Aku akan biarkan dia di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Artinya tuh perutnya ikan itu bakalan jadi kuburnya Nabi Allah Yunus. Karena beliau berzikir Allah selamatkan. Tanggal 10 Muharram Allah bikin perut ikannya mules.
Mual. Nah iya kan kalau nggak mulus nggak ini ya nggak muntah ya kan. Nggak mual nggak muntah gitu. Mual setengah mati. Waduh, mual banget nih. Jadinya nih ikannya nih mulai bergerak. Asalnya nggak gerak-gerak tuh di dalam aja tuh. Nyari makanannya juga di dalam aja tuh di dasar lautan tuh. Jadi kalau ada ikan lewat dia tinggal buka aja mulutnya. Gitu. Gitu aja tuh terus ikannya tuh. Nah yang sekarang nih ikannya perutnya mules, ikannya jadinya nyari daratan. Waduh, mulai dia lewat aja nih lautannya goyang karena kan gede banget badannya. Dia lewat terus tuh dia pesisirin tuh sampai nyampe ke daratan, dia buka mulutnya, dia pun muntah kemudian wah keluarlah Yunus sampai terdampar di daratan. Nggak punya tenaga teman-teman, nggak punya tenaga. Lemes setengah mati. Ya ampun, tinggal nyawanya doang nih. Ya Allah, pingsan beberapa waktu sampai kemudian Allah SWT, Allah tuh deh, Allah tuh. Kalau mau ngasih kehidupan sama orang pasti dikasih rezekinya. Ini buat ibu-ibu terutamanya nih. Ini ibu-ibu yang hadir dengerin saya nih. Jangan pernah was-was ragu-ragu urusan rezeki. Kalau kamu emang mesti hidup, rezekimu bakalan sampai padamu. Tenang, bisa jadi kamu gak tahu alamat rezekimu. Rezekimu yang tahu alamatmu. Gak bakalan salah kirim. Malaikat Mikail tuh gak bakalan salah kirim. Sama malaikat Israel gak akan pernah salah cabut nyawa gitu ya. Jangan ada tuh yang bilang, yang sakit bininya, kok yang mati lakinya, jangan-jangan keliru nih malaikatnya. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya malaikat Israel keliru nyabut nyawa. Sama halnya malaikat Mikail gak bakalan keliru bagi-bagi rejeki teman-teman. Gak ada ceritanya, gak ada ceritanya. Jadi gak usah khawatir. Ini nih saya bikin toko, sebelah bikin toko lagi nih. Sama juga jualannya sama saya. Dia ngerebut rejeki saya. Saya pergi ke Mbah Dukun nih. Biar bikin tokonya dia gak laku. Enggak gitu caranya. Kita sebagai orang beriman tahu yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak bakalan keliru bagi-bagi nama kita rezeki. Wa hum la yufarritun, kata Allah. Malaikat tuh enggak ada yang keliru, enggak ada yang keliru. Jadi nih kalau karena Nabi Yunus ini mesti hidup, teman-teman sekalian, Allah kasih rezekinya berupa apa? Melon. Rezekinya Nabi Yunus waktu itu berupa melon. Sama Allah tuh pohon melon tuh, kan pohon melon ngerambat tuh. Dirambatin buahnya dibikin sama Allah pas banget di depan mulutnya Nabi Yunus. Karena kalau Nabi Yunus mesti gerak gak bisa juga. Jadi Nabi Yunus kan lemes banget, Allah kasih rezekinya tuh pas depan matanya. Teman-teman sekalian, sama Allah buahnya digedein sampai nyentuh mulutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pas sadar dari pingsannya, apaan sih nih? Depan di mulutnya banget. Buahnya tuh udah nyampe ke mulutnya. Mulai tuh dimakan Nabi Yunus tuh buah yektin namanya. Sejenis melon ya. Sejenis buah melon gitu. Dimakan. Udah bagus banget Allah kasihnya melon. Nggak cabai rawit gitu kan kepedesan. Buah yang lain kan keras-keras. Kalau ini kan emang buahnya nggak keras gitu kan. Dari luarnya juga emang nggak keras. Itu dimakan sama Nabi Yunus sampai habis tuh buah. Nabi Yunus bisa duduk, bisa makan sisanya. Udah tuh, segeran lagi Nabi Yunus bisa jalan. Habis itu ketemu sama orang, nanya, "Pak, maaf numpang tanya, ini daerah apa nih?" "Oh ini daerah Nainawi." Lah, kabur dari situ nyampe ke situ juga. Ini daerah Nainawa katanya. Ya Allah, kampungnya balik lagi ke Nainawa. Ya udah deh, berdakwah lagi Nabi Yunus sampai orang-orang pada beriman. Nah, poinnya adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, hidup itu jangan jauh-jauh dari Allah, sang pengendali kehidupan. Ingat-ingat nih, nasihat abah saya pernah ngasih nasihat sama saya, "Nak, hidup ini yang paling penting adalah nasib. Dalam hidup nih yang paling penting adalah nasib. Nasib itu semuanya ada dalam kendali Allah. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus dalam hidup, jangan pernah tinggal Allah. Jangan mau jauh dari Allah, jangan mau ninggalin Allah." Nah ini tuh Allah keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan tuh pada hari 10 Muharram atau hari Asyura. Maka nih yang ngerasa lagi sumpek, lagi susah, lagi gak enak hati, lagi aduh kayaknya terluka batinku, merana jiwaku, galau hatiku,
gitu ya, yang kayak lagi bolak-balik nih, gue perlu healing nih, bolak-balik tinggal healing mulu ya. Ini teman-teman saudara sekalian, silahkan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bergantung kepadanya. Deketin Allah bukan hanya pada hari Asyura, tapi memang hari Asyura hari yang paling enak banget buat kita dapat semua karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan lupa santunin anak yatim pada hari Asyura, sedekah kepada orang miskin pada hari Asyura, kemudian nambahin uang jajan bagi para orang tua kepada anak-anaknya, gitu kan ya. Kemudian lagi puasa, kemudian baca zikiran hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga lanjutkan dengan baca doanya. Ada doanya tuh, ada ketulis, tinggal baca aja. Kalau mau tambahan zikir apa Ustazah? Boleh tuh baca ayat kursi sebanyak 360 kali. Kalau yang kemarin belum baca tanggal 1, itu boleh juga dibaca tanggal 10 atau hari Asyura. 360 kali ayat kursi, diawali masing-masing dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa diamalkan, dan mudah-mudahan kita semuanya meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada hari Asyura, berupa ampunan, berupa rahmat, berupa kasih sayang, berupa kesembuhan, berupa rezeki, berupa kemudahan hidup, berupa terangkatnya semua kesedihan dalam hati, berupa terangkatnya sebuah musibah-musibah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita dan menjadikan salah satu di antara mereka yang meraih itu semua. Ala hadiniyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi. Al-Fatihah.